Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito. Hari ini masih membahas asma. Kita langsung saja kembali ke Dokter Lisda. Ini ada pertanyaan bisik-bisik nih dari tadi saya dengar ya. Iya, benar sekali Helda. Jadi pertanyaannya itu Dok adalah seputar bagaimana sih tingkat pemulihan gitu. Jadi pasien yang sering dijumpai nih Dok di vaskes primer, itu kan dia kan berulang tadi ya Dok ya. Jadi pasien tuh bertanya, ini sampai kapan sih mau berulangnya gitu? Karena pasien itu di mindsetnya kan Dok, masyarakat kita taunya ketika kita sakit kemudian berobat atau mendapatkan terapi itu sembuh endingnya, yang diharapkan tuh outcome-nya sembuh. Tapi lalu kenapa 2 minggu yang lalu dia bercerita itu kambuh lagi Dok subuh-subuh gitu. Nah itu seperti apa sih sebenarnya pola dari asma ini gitu? Yang perlu kita jelaskan ke masyarakat itu sebenarnya asma sifatnya bisa dikontrol, tapi sama seperti penyakit diabetes, hipertensi, kalau dibilang sembuh tidak. Artinya terkontrol seperti apa? Bisa tanpa gejala, bahkan di sebagian pasien itu sudah tanpa pengobatan pun sudah tidak bergejala. Jadi tentunya dengan strategi-strategi tertentu untuk mencegah terjadinya kekambuhan. Artinya itu tidak bisa sembuh ya dokter ya? Betul sekali. Didiagnosis asma, diagnosisnya ya ke depannya asma begitu. Ini harus didengar ya pemirsa ya, biar nanti dokter Lisda juga nggak kelabakan lagi ya. Iya benar, jadi buat masyarakat yang menonton sudah boleh ya di headline tadi bahwa kita bagaimana mengontrolnya sebenarnya gitu. Karena ketika serangan memang dibilang sembuh pada waktu kita terapi sembuh ya. Betul, rasanya pasiennya seperti sembuh gitu, ngerasanya nggak ada gejala apa-apa, tapi tetap harus dikontrol. Artinya dengan adanya perubahan cuaca, suhu itu memungkinkan untuk terjadi lagi. Betul. Dan aku masih ada satu pertanyaan lagi nih Helda. Ini berkaitan dengan kadang kala Dok ada pasien yang mengatakan itu riwayat, kan tadi genetik salah satunya faktor predisposisi ya Dok ya. Tapi kenapa dia bilang pas di orang tua saya itu dia munculnya yang sifatnya rinitis alergi gitu Dok. Terus dia bertanya kenapa saya munculnya itu jadinya terdiagnosanya asma Dok gitu. Kenapa juga di kakak saya dia munculnya di allergic food gitu, jadi alergi berbeda makanan, gitu ya gitu. Nah itu apakah ada keterkaitan Dok reaksinya atau seperti Betul. Sebenarnya proses inflamasinya mirip, terutama yang didasari oleh alergi ya, seperti rinitis alergi atau mungkin alergi terhadap makanan tertentu. Itu kerentanan terhadap proses alergi ini yang kemudian pada orang tertentu dia berkembangnya menjadi asma, tergantung di mana. Jadi kalau sesuatu yang menyebabkan alerginya itu berupa makanan, mungkin timbulnya gatal-gatal. Tapi di orang yang lain bisa saja protein yang sama dari alergen yang ada di makanan itu dia menimbulkannya penyempitan saluran napas. Oh ya, artinya tergantung dengan individu masing-masing. Betul. Ya dokter ya. Tidak bisa disamaratakan seperti Betul. Tapi kerentanan terhadap alerginya itu yang bisa diturunkan sifatnya. Dokter Lisda ada alergi makanan nggak sih Dok? Kalau sejauh ini sih enggak Helda, syukurnya aman sih. Alhamdulillah ya. ya. Iya. Baik, Dokter Sylvia boleh kita lanjutkan. Baik. Nah ini saya lanjutkan sedikit tentang tadi pertanyaannya ada tentang serangan ya, kambuh-kambuhan. Ini yang harus hati-hati nih, kalau pasien asma sudah mulai menurun kesadarannya, misalnya udah mulai kayak ngantuk-ngantuk, kok kecenderungannya ingin tidur saja, kemudian napasnya paradoksikal, artinya apa? Kan kita harusnya pada saat menarik napas dada kita ngembang ya, ini malah sebaliknya, yang ngembang perutnya, dadanya tidak ngembang. Itu yang kita sebut sebagai pernapasan paradoks. Atau bahkan yang tadinya ngik-ngiknya itu suara kucingnya kencang banget kayak lagi ada konser gitu ya di dalam paru-parunya. Tapi kemudian hilang suaranya, bukan, bisa jadi itu bukannya sembuh, tapi karena penyempitannya udah sangat parah, tidak ada udara yang ngalir ke dalam. Itu sudah suatu keadaan asma yang mengancam jiwa. Ini harus hati-hati untuk terutama penanganan di rumah.
Nah, yang juga sudah harus hati-hati ini mulai dari yang berat nih. Jadi misalnya ngomongnya sudah satu kata sesek gitu. Atau duduknya sudah mulai membungkuk. Atau agitasi ini maksudnya gelisah. Jadi kalau pasien dewasa atau anak sudah mulai gelisah, ini sebenarnya serangannya sudah berat yang memang perlu hati-hati, perlu dibawa segera ke vaskes. Ini saya jadi kepikiran kalau dengan ibu hamil Ya. yang mengidap asma itu seperti apa, dokter? Apakah dia akan menjadi lebih berbahaya atau seperti apa? Kalau ibu hamil mengalami Dan serangan melahirkan ya, asma, nantinya betul, kan akan melahirkan ya. betul. Jadi risikonya dua, di ibu dan janinnya. Jadi pada saat ibunya mengalami serangan dan serangannya tidak tertangani dengan baik, bisa jadi menyebabkan gawat janin. Jadi memang harus ekstra hati-hati memang ibu hamil. Untuk asma ini ya. Asma dan banyak penyakit lain ya sebenarnya. Banyak penyakit lain, tapi hari ini kita fokus Betul, dengan asma. Nah, ini yang biasanya digunakan di rumah, mungkin pasiennya kenal ya, ada inhaler bentuknya seperti ini, atau dengan alat nebu. Tapi kalau serangannya sudah berat, sudah satu kali pakai inhaler misalnya, gak usah ditunggu lagi, segera saja datang ke fasilitas pelayanan primer ataupun ke instalasi gawat darurat. Nanti memang di rumah sakit dapat lagi, di puskesmas juga dapat lagi nebulisasi. Tapi setidaknya lebih terkontrol, akan ada obat-obatan lain yang juga bisa diberikan, tergantung kondisi masing-masing pasien yang tentunya akan berbeda. Ini juga untuk edukasi kepada pemirsa juga, dokter. Mungkin pemirsa di rumah juga penasaran sebenarnya nebu ini apa sih? Apakah penguapan atau seperti apa sehingga dia dapat membantu penderita asma? Oke. Sebenarnya yang digunakan itu adalah cairan obat. Cairan obat yang ada di inhaler dan yang ada di nebu, alat nebu itu sebenarnya mirip. Dia kerjanya sebagai bronkodilator, jadi tadi saluran napasnya kontraksi, konstriksi, dia menyebabkan dilatasi, jadi pelebaran saluran napas sehingga udaranya bisa ngalir lagi. Gitu. Artinya memang ada cairan. Betul, ada cairan obat yang dimasukkan terus untuk lebih mudah dihirup oleh pasien, dia bentuk uap jadinya di nebulisasi ini. Mungkin kalau sudah serangannya berat, pakai inhaler udah susah ya, narik napas aja susah. Apalagi harus koordinasi dengan tangan buat mencet-mencet dulu. Gitu, jadi alhamdulillah ada alat yang namanya nebulizer. Nebu ya. Tapi dok, apakah nebu ini sebenarnya boleh nggak sih dok? Kadang kan sekarang saking canggihnya ya dok, kadang orang awam tuh beli sendiri gitu dok. Sebenarnya Gimana dok? Sebenarnya tidak apa-apa Boleh ya dok ya? di rumah buat jaga-jaga, tapi harus tahu kapan perlu ke fasilitas kesehatan. Jadi jangan dipaksain, udah saya punya nebu di rumah terus dipaksain, ternyata nanti jatuh ke kondisi yang berat atau bahkan mengancam jiwa. Walaupun sebenarnya diperbolehkan ya. Boleh, tapi kalau sudah 2 kali tadinya serangannya ringan, tapi sudah 2 kali nggak ngerespon, masih gitu-gitu aja, sebaiknya segera ke dokter. Nah, ini contoh yang lain nih untuk mengontrol. Obat-obatannya bentuknya banyak sekali, tidak hanya inhaler yang tadi, ada yang namanya Ellipta, ini Diskus, ini yang namanya Turbohaler, Handyhaler, dan ini yang di pojok bawah itu namanya Respimat. Semuanya berisi partikel-partikel obat yang fungsinya adalah melebarkan saluran napas dan mengontrol peradangan. Jadi peradangannya tingkatnya diturunkan sehingga sebisa mungkin mendekati normal. Untuk alat-alat ini sendiri atau pengobatan ini sendiri bisa kita dapatkan di mana, dokter? Tentu saja harus dengan resep dokter. Harus dengan resep Harus dokter. dengan resep ya. Betul. Tidak bisa sembarangan ya, dokter Lisda Iya, ya. jangan dicari di Shopee atau di mana. Betul. Gitu ya. Sebenarnya ini diperjualbelikan tidak sih di online shop? Di online shop tersedia, biasanya mereka juga meminta resep dokter ya, di-upload resepnya. Gitu. Nah, kebetulan nih tanggal 6 Mei kemarin itu Hari Asma Sedunia, temanya Pada bulan ini ya. betul. Temanya adalah Make Inhale Treatments Accessible for All. Dan alhamdulillahnya inhaler ini banyak kok tersedia di Bengkulu dengan banyak pilihan. Jadi alhamdulillah sudah accessible buat kita. Nah, mungkin ini ya tema selanjutnya ya.
mencegah kekambuhan ya. Ini karena kita tidak bisa menyembuhkan Betul. total ya, tidak bisa Betul. sembuh total. Jadi kalaupun pasiennya sudah bisa lepas dengan obat-obatan inhaler tadi, bagaimana mencegah kekambuhannya? Yang pertama jelas nih, menghindari merokok atau berhenti merokok. Jadi termasuk vape juga. Termasuk vape juga. Betul. Karena untuk zaman sekarang Betul. dokter, orang-orang banyak sekali yang membenarkan menggunakan vape. Nah, itu seperti apa, Dok? Jadi sebenarnya di dalam vape itu walaupun mungkin punya vape yang bebas nikotin, tapi masih ada zat-zat iritan lain. Bahkan uapnya pun bisa jadi juga mengiritasi di saluran napas, sehingga bisa lebih sensitif, muncul lagi gejala asmanya. Padahal kan tidak ingin kita ya seperti Ya itu. karena ini juga menuai pro dan kontra ya, Dokter Lisda ya. Orang banyak sekali yang denial, yang membenarkan saya tidak merokok tapi saya nge-vape. Betul sekali Helda. Dan itu juga untuk saat ini terjadi dengan wanita ya, banyak sekali wanita yang menggunakan vape seperti itu. Betul, betul. Mungkin karena baunya lebih enak ya. Iya. Dia dengan wangian ya dok ya. Betul. Padahal wewangiannya sendiri itu juga bisa menjadi iritan buat saluran napas. Bisa menjadi pemicu juga ya. Betul. Nah, yang Baik, sebelum Oke. kita lanjutkan dokter, kita harus jeda Baik. terlebih dahulu pemirsa. Jangan kemana-mana, terus saksikan dokter kita.